Baik semuanya, selamat pagi. Pagi. Kabarnya gimana nih? Baik-baik ya? Baik ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang perilaku belajar mahasiswa dan faktor yang mempengaruhinya. Topik ini penting sekali, terutama bagi kalian yang sedang menghadapi banyak ujian. Dia kelihatannya ngantuk banget deh. Kayaknya tadi malam dia nggak tidur lagi tau. Iya kalau kan, ya kan? Kalau diperhatikan ya, ini materinya penting buat ujian kalian. Jadi fokus. Oke, sekarang kita kuis buat mencoba pelajaran hari ini. Astaga, ini materi tadi. Aduh, aku tadi nggak merhatiin lagi. Gimana nih? Duh, susah banget. Kenapa tadi aku tidur sih? Ah, elah. Kalian mau kayak gitu? Kurang tidur cukup itu dapat memberikan pengaruh yang banyak terhadap konsentrasi belajar. Pertama, otak manusia membutuhkan beristirahat untuk memperoleh informasi. Nah, kalau tidur kalian tidak cukup, maka memori jangka pendek itu akan jadi tidak stabil. Karena informasi yang sebelumnya masuk tidak sempat diproses. Selain itu juga, kurang tidur dapat menurunkan alertness, bikin gampang distraksi, akhirnya konsentrasi belajar jadi tidak efektif. Ada banyak penyebab pola tidur mahasiswa menjadi kacau. Salah satu yang paling umum adalah karena begadang ngerjain tugas atau aktivitas digital. Yang kedua, karena gaya hidup yang tidak teratur, seperti main game, sering nongkrong sampai malam, ataupun scroll TikTok sampai lupa waktu. Yang ketiga, karena stres akademik. Banyak mahasiswa yang cover tinggi akan tugas, deadline ataupun skripsi, sehingga sulit tidur nyenyak. Yang keempat, manajemen waktu yang buruk. Banyak mahasiswa yang menunda pekerjaannya sehingga mengerjakannya hingga larut malam. Dampak dari kurang tidur bukan hanya dapat menyebabkan mahasiswa mengantuk dalam kelas. Dampaknya lebih besar daripada itu semua. Yang pertama, berupa penurunan prestasi akademik. Jika mahasiswa kurang tidur dari 6 jam per hari itu biasanya memiliki nilai lebih rendah. Yang kedua, biasanya juga mahasiswa gampang stres, cemas, bahkan sampai burnout. Yang ketiga, kesehatan tubuh juga dapat terpengaruhi, seperti kita juga gampang pusing, bahkan sampai daya tahan tubuh melemah. Dan dampak inilah yang akhirnya membuat mahasiswa sulit untuk mengikuti ritme akademik. Untuk melihat kondisinya di lapangan, yuk kita saksikan dokumentasi dan wawancara dari Akdimas. Halo teman-teman. Boleh tahu nggak namanya siapa aja di sini? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sanai Denara, aku dari jurusan Sains Informasi angkatan 2025. Halo semuanya, perkenalkan aku Clarissa Fyodora dari Sains Informasi 25. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafa Kesa Setiawan dari Sains Informasi 2025. Halo semuanya, saya Zaki Khairun Mustafa dari jurusan Sains Informasi angkatan 25 juga. Nah, aku boleh nanya nggak ke kalian tentang keseharian kalian sebagai anak sains informasi? Boleh banget. Gimana tuh kegiatan atau aktivitas kalian kayak di kelas atau pembelajarannya? Boleh dijelaskan? Di kelasnya apa dari awal bangun tidur dah? Dari awal bangun tidur boleh Ya, deh. karena kelas kita biasanya pagi ya, itu kita kalau bangun tidur tuh selalu pagi juga. Kayak ya kita juga untuk yang Islam pasti beribadah ya kan, tidak lupa dengan beribadah, dengan aktivitas keseharian kami juga. Terus kalau misalnya kita udah nyampe kelas, kita biasanya tuh belajar di mata kuliah biasa aja, kayak misalnya seperti TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus juga ada literasi digital, pengantar ilmu informasi, sampai pulang lah intinya kita belajar mata kuliah itu. Terus keseharian kita juga kadang kita suka ngumpul ke teman-teman kalau misalnya udah waktunya pulang, kadang kita juga ngumpul buat istirahat bareng, seperti ke kantin makan bareng atau kayak ngobrol-ngobrol bareng. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, biasanya kamu tidur jam berapa dan bangun jam berapa kalau hari kuliah? Kalau
aku biasanya tidur jam besoknya kuliah itu aku ngeliat dulu sih kalau misalnya besok jadwalnya padat di jam 9:30 atau jam 9. Tapi kalau bisa nggak padat banget gitu, aku bisa di jam 11 atau jam 10. Terus nanti tuh bangunnya di setengah 5 atau jam 5 kurang. Kalau kamu sendiri sebenarnya tergantung dengan misalnya ada kerjaan atau moodnya atau emang ngantuk, tapi biasanya sekitar jam 10 sampai jam 12. Dan tahu banget aku bangunnya jam 4, jam 3 sih, tapi tidur lagi jam 4. Habis itu kalau misalnya aku capek banget aku tidur lagi terus bangun untuk kuliah. Oh iya, kalau pagi biasanya jam 4:30 sampai 4:45. Terus kalau tidur tergantung seberapa capeknya menjalani hari ini. Kalau dulu capek banget bisa jam 10 tidur. Kalau misalnya enggak, biasanya main game dulu sampai jam 12. Biasanya apa yang bikin kamu suka tidur larut atau kurang tidur? Oke, yang pertama di luar tugas tuh ada main game bareng teman tuh bikin tidur. Aku ambil game juga ya, nggak sih. Sama paling udah sih. mungkin kebanyakan scroll kali ya sambil lupa waktu, jadi kayak lupa. Kalau kurang tidur efeknya kerasa nggak sih pas kuliah atau pas lagi belajar? Benar, kerasa. Soalnya gue pas kelas jadinya ngantuk-ngantukan. Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa pola tidur memiliki hubungan yang kuat dengan proses belajar mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki pola tidur yang baik cenderung lebih fokus dan memahami materi dengan lebih baik. Namun ini bukan menjadi salah satu faktornya, ada faktor lain yang mempengaruhi seperti stres, lingkungan belajar, dan beban tugas. Meskipun begitu, pola tidur tetap menjadi faktor utama karena berhubungan langsung dengan kinerja otak dan kesiapan belajar. Oleh sebab itu, pola tidur yang baik sangat penting untuk mendukung proses kerja, proses belajar lebih efektif. Melalui PJBL ini, saya pribadi menjadi lebih sadar bahwa pola tidur sangat mempengaruhi performa belajar. Dahulu, begadang bagi saya adalah hal yang biasa bagi mahasiswa. Tapi setelah saya melihat hasil dan wawancara, saya mulai atur pola tidur saya. Bagi saya, kegiatan PJBL ini sangat menambah wawasan saya sebagai mahasiswa. Ternyata masih banyak mahasiswa yang mengalami masalah tidur dan tidak tahu apa penyebabnya. Semoga hasil riset ini bisa menambah dan meningkatkan awareness kita sebagai mahasiswa FISIP. Manajemen waktu yang buruk. Ternyata masih banyak mahasiswa yang mengalami masalah tidur. Kondisi nyata Kalian mau kayak gini? Kurang tidur itu memberikan